Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dan perkenalkan, nama saya Muyang Diki Jarang dengan NIM 2314201061 dari Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Kali ini saya akan membawa materi dengan judul materi Diabetes Mellitus. Materi ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengempu Inci Jumliyati Lambayang SPD MPD. Kita akan masuk dalam materi yang pertama, yaitu latar belakang. Apa sih itu diabetes? Nah, diabetes mellitus atau biasa disebut dengan diabetes saja adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula atau glukosa di dalam darah. Kondisi ini juga sering disebut sebagai penyakit gula atau kencing manis. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis diabetes. Yang pertama adalah diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes gestasional. Nah, apa sih diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2? Diabetes tipe 1 adalah gangguan autoimun yang menyebabkan kerusakan sel-sel yang memproduksi hormon insulin di dalam pankreas. Akibatnya tubuh kekurangan insulin. Nah, kurangnya produksi insulin dapat meningkatkan kadar glukosa darah. Biasanya gejala penyakit gula ini lebih sering terdeteksi pada usia yang lebih muda, terutama pada masa kanak-kanak atau remaja. Nah, diabetes tipe 2 adalah tipe penyakit gula yang paling banyak terjadi. Nah, kondisi lebih sering terjadi kepada orang dewasa, terutama yang berumur di atas 30 tahun. Nah, kondisi ini biasanya terjadi karena kemampuan produksi insulin yang melemah atau berkurangnya kemampuan tubuh dalam merespon insulin. Diabetes tipe 2 umumnya terjadi karena masalah gaya hidup. Nah, untuk diabetes gestasional sendiri adalah penyakit kencing manis yang hanya terjadi pada wanita hamil. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan masalah pada ibu maupun bayi. Jika tidak diobati, maka jika ditangani dengan cepat dengan baik, penyakit gula ini bisa sembuh total setelah melahirkan. Nah, apa sih tanda dan gejala penyakit diabetes itu? Pertama, penyakit kencing manis seringkali tidak menunjukkan gejala apapun. Pada awalnya, banyak orang yang tidak sadar sudah lama memiliki diabetes mellitus karena tidak ada gejala yang mengganggu. Meski begitu, gejala diabetes tipe pertama biasanya muncul lebih cepat dibandingkan dengan tipe 2 dan cenderung memburuk perlahan-lahan. Nah, berikut ini ada beberapa tanda dan gejala khas penyakit diabetes mellitus yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sering merasa haus atau lapar. Nah, sering buang air kecil, terkadang terjadi setiap jam atau poliuria. Nah, yang ketiga, lemah, lesu, dan tidak bertenaga. Yang keempat, sering mengalami infeksi, misalnya infeksi kulit, vagina, sariawan, atau saluran kemih. Nah, untuk yang keempat, luka diabetes sulit sembuh. Nah, yang keenam, pandangan kabur. Yang ketujuh, gatal pada kulit, terutama pada lipatan paha atau daerah vagina. Nah, dan yang terakhir, berat badan turun secara tiba-tiba. Nah, untuk gejala lainnya dari penyakit kencing manis yang harus kita waspadai adalah
Dan pertama itu ada mual atau muntah, mulut kering, gusi kering, bengkak dan luka, kaki sering sakit, kesemutan dan mati rasa. Bercak hitam dan sisik pada kulit, disfungsi seksual seperti gangguan ereksi. Nah, apa saja penyebab diabetes? Sebelum kita mengetahui penyebab diabetes, kita perlu tahu bagaimana glukosa diproses oleh tubuh. Nah, glukosa sangat penting untuk tubuh karena bekerja sebagai sumber energi bagi sel-sel jaringan dan organ tubuh, terutama otak. Nah, glukosa sebenarnya berasal dari makanan yang kita makan. Sebagian akan digunakan oleh sel-sel tubuh dan sebagian disimpan oleh cadangan energi di dalam hati atau liver. Jenis glukosa yang disimpan di dalam hati disebut dengan glikogen. Nah, jika kita belum makan, otomatis kadar gula darah akan rendah. Untuk mencegah hal tersebut, liver akan memecah glikogen menjadi glukosa dan menyeimbangkan kadar gula darah tetap normal. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Nah, di sini ada 4 cara pencegahan. Yang pertama, memiliki berat badan ideal. Kenapa? Memiliki berat badan ideal ada sangkut pautnya dengan diabetes karena obesitas adalah salah satu faktor risiko utama dari diabetes tipe 2. Menjalani diet atau pola makan rendah kalori dan lemak sangat dianjurkan sebagai cara terbaik untuk memecahkan diabetes. Nah, yang kedua, banyak makan buah dan sayur. Dengan demikian, sayur dan buah-buahan segar setiap hari Anda dapat mengurangi risiko terjangkit penyakit kencing manis. Dan yang ketiga, mengurangi konsumsi gula. Untuk menjaga kadar gula darah tetap normal, kita harus membatasi konsumsi gula. Tapi, bukan berarti kita jadi anti gula. Kita bisa mengganti gula pasir dengan pemanis rendah gula dan mengontrol asupan kalori sehari-hari. Nah, yang terakhir adalah aktivitas berolahraga. Usahakan kita berolahraga minimal 30 menit sehari, 3-5 kali seminggu untuk memaksimalkan pencapaian target berat badan ideal. Nah, selain keempat cara di atas, kita mungkin juga bisa rutin periksa ke dokter atau melakukan cek gula darah sendiri di rumah apabila memiliki faktor-faktor yang membuat kita berisiko. Dengan begitu, kita bisa lebih cepat mendeteksi dan mengantisipasi kencing manis. Nah, dari kesimpulan pembahasan ini bisa kita ambil diabetes mellitus atau kencing manis adalah gangguan metabolisme atau penyakit jangka panjang yang dialami oleh seseorang dengan ditandai dengan peningkatan kadar gula darah yang berhubungan dengan abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang disebabkan oleh penurunan sekresi insulin atau penurunan sensitivitas insulin atau keduanya. Dan sekian sampai di sini materi yang saya bahas, dan saya ucapkan terima kasih.